Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Surya Adipa. Di sini saya akan menjelaskan terkait project assignment yang diberikan kepada saya, yaitu mengenai membuat sebuah mini project root dengan tema yang saya ambil di sini adalah data mahasiswa. Di sini terdapat tampilannya, yang dimana bisa menambah data mahasiswa yang merupakan fungsi dari create. Kita klik di sini tambah, lalu masukkan namanya, lalu NIM-nya, nomor induk mahasiswanya misalnya, lalu dari jurusan SIO, emailnya, lalu di klik simpan. Nah, sini terlihat data sudah tertambah di nomor 5, dan ini merupakan fungsi dari read-nya sendiri. Kemudian misalnya selanjutnya adalah edit. Di sini misalnya saya mau edit yang data nomor 3. Sini saya ingin mengubah jurusannya menjadi abo dan NIM-nya menjadi 1420031. Update. Nah, sini sudah berubah NIM-nya jadi 1420031 dan jurusannya menjadi abo. Lalu untuk fungsi delete-nya tinggal ditekan pada tombol delete. Misalnya saya ingin menghapus data yang nomor 1. Nah, data berhasil dihapus. Untuk development dari project assignment ini sendiri, di sini saya menggunakan Node.js sebagai backend-nya dan React.js untuk front-end-nya. Di sini dari backend-nya sendiri ada beberapa dependensi yang saya gunakan seperti MySQL 2, kemudian Cycleize, kemudian Express, dan Course. Sedangkan untuk di bagian front-end-nya saya menggunakan React dengan saya menggunakan beberapa dependensi seperti Axios, Bulma CSS, dan React Router DOM-nya untuk manipulasi datanya. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari konfigurasi untuk connection-nya. Di sini saya menggunakan Cycleize. Di sini saya membuat variabel dengan nama database adalah db mahasiswa, username root, passwordnya kosong, hostnya localhost. Setelah connection-nya selesai, lalu masuk ke model. Lalu di sini saya membuat variabel untuk user, di mana nama tabelnya sendiri adalah users dengan nama dengan yang isinya ada nama, NIM, jurusan, email, dan gender. Dan di sini juga terdapat kode asinkronus untuk sinkronisasi antara backend dengan database ya. Kemudian setelah dari model lanjut ke controller ya. Di sini saya membuat total 5 fungsi. Ada get user by ID, create user, update user, delete user. Untuk setiap fungsinya di sini terdapat asinkronus juga dan try and catch. Di mana di sini untuk get user saya membuat variabel response dengan fungsi find all. Kemudian di sini untuk get user by ID variabel response dengan fungsi find one dan terdapat parameter di mana ID. Jadi fungsi ini berfungsi untuk mendapatkan data berdasarkan ID. Lalu di sini create user. Di sini tidak dibuatkan sebuah variabel, dia langsung memasukkan fungsinya create.
Lalu saya di sini masukkan status 201 dan message mahasiswa berhasil ditambah. Kemudian untuk update user, di sini saya melakukan fungsi update dan membuat parameter di mana ID adalah parameter yang diambil. Dan di sini pesan berhasilnya itu dengan kode 200 dan pesan data mahasiswa berhasil diubah. Dan terakhir fungsi delete-nya yaitu delete user. Di sini saya membuat fungsi destroy dengan menggunakan parameter ID-nya. Kemudian setelah konfigurasi model dan controller selesai, kita masuk ke user root-nya. Ini adalah routing, di mana di sini saya menggunakan Express sebagai routingnya, dependensi Express untuk routingnya, dan di sini saya juga import juga tiap fungsi di controller. Lalu di sini saya buat routingnya. Untuk mendapatkan datanya itu router get /users get users. Untuk router get users .2 ID, get user by ID di sini untuk mendapatkan data berdasarkan ID. Lalu di sini post untuk create user, patch untuk update user, dan delete untuk delete user. Itu merupakan sekilas dari backend yang saya buat. Selanjutnya ke bagian front end-nya. Di sini seperti yang tadi saya jelaskan di awal, di sini saya menggunakan React, kemudian React DOM. Lalu saya menggunakan juga Bulma CSS, dan saya juga menggunakan dependensi React Router DOM, kemudian Axios. Semua ini merupakan compile dari file app.js. Di file app.js, di sini saya menggunakan dependensi React Router DOM untuk melakukan routing. Lalu memasukkan juga file user list. Ini merupakan tampilan utamanya. Add user untuk tampilan menambah data, edit user untuk mengubah data. Dan di sini saya buat juga routingnya. Jadi setelah dari app.js ini, saya membuat dulu folder komponen dan membuat file add_user.js, edit_user.js, userlist.js, dan dikompil di dalam file app.js. Pertama adalah userlist. Di sini saya menggunakan React dan library useStat, useEffect dari React ya, lalu Axios, dan link dari React Router DOM untuk navigasinya. Nah, di sini useStat digunakan untuk menggunakan state lokal, dan di sini useEffect saya gunakan untuk fetching data. Di sini saya buat dulu variabelnya get user ya. Lalu di sini const untuk delete user, variabel untuk menghapus user ya. Lalu di sini tampilannya, di sini saya menggunakan kolom. Lalu ada juga H1 bold data mahasiswa. Lalu saya membuatkan button, tapi di sini dalam bentuk link. Buttonnya dibuat dalam bentuk class name dan mengarah ke routing add. Nah, di sini saya lakukan looping dari head yang sudah saya buat. Ada nomor, nama, NIM, jurusan, email, jenis kelamin, dan aksi. Lalu saya looping berdasarkan ID-nya juga urutannya. Ini untuk nomornya, index +1. Ini untuk mengambil data name-nya, mengambil data NIM-nya, kemudian mengambil data jurusannya, kemudian mengambil data email-nya, kemudian mengambil data user gender ya. Lalu di sini untuk kolom aksinya terdapat 2 button, yaitu untuk edit data, dan yang satu lagi adalah button untuk menghapus data. Untuk add user-nya sendiri, di sini saya menggunakan library useStat dari React, Axios, dan useNavigate sebagai navigasi ketika
Setelah mengisi data dan menekan tombol simpan, maka akan pindah ke tampilan halaman utama. Di sini saya buat dulu variabelnya add user ya. Di sini saya menggunakan useState dengan nama itu kosong, name itu kosong, jurusan CEO, email kosong, gender laki-laki. Di sini saya juga membuat variabel navigasi untuk menavigasikan ketika telah mengisi data dan menyimpan. Lalu di sini saya buat fungsi atau variabel save mahasiswa untuk melakukan post data. Di sini ada navigasi ke slash, yang dimana ini merupakan halaman yang memuat halaman utamanya. Di sini saya menggunakan form, di mana saya menggunakan fungsi onSubmit dan memanggil variabel save mahasiswa. Untuk isi dari formnya sendiri, di sini untuk nama menggunakan label dan input, name field dan input, jurusan itu field dan select beserta opsi. Di sini saya masih menggunakan opsinya dalam bentuk statis. Lalu di sini field untuk email field dan tipenya email. Lalu di sini jenis kelaminnya field dan select serta opsi. Dan di sini juga saya menggunakannya secara statis. Membuatnya secara statis. Lalu terakhir ada button dengan tipe submit untuk melakukan simpan data. Kemudian untuk edit usernya atau edit datanya, di sini ada, saya gunakan useState dan useEffect library dari React ya, lalu Axios dan library useNavigate dan useParams dari React Router DOM ya. Nah, di sini saya membuat variabel edit user dan params tadi digunakan untuk mengambil berdasarkan ID-nya. Dan di sini useEffect fetching data, saya mendapatkan data berdasarkan ID. Nah, ini untuk fungsi atau variabel dari update datanya. Saya gunakan fungsi patch dan berdasarkan ID-nya. Di sini saya menggunakan membuat variabel getUserById. Dan di sini untuk formnya onSubmit memanggil fungsi update mahasiswa. Dan di sini datanya sudah dipastikan ketika diklik update dan masuk ke halaman update atau edit data. Beberapa field sudah terisi sesuai dengan data yang tersimpan sebelumnya. Setelah itu balik ke user list untuk delete datanya. Di sini fungsi delete-nya seperti ini. Di sini ada try and catch juga. Saya menggunakan Axios, delete, get user, dan mendapatkannya berdasarkan ID-nya juga. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.